once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, mahasiswa Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, tingkat 2. Di video kali ini saya akan membuat video atau mendemonstrasikan video yaitu tentang 60 langkah APN, yaitu 60 langkah asuhan persalinan normal. Langsung saja yuk. Baiklah Ibu, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Widya yang bertugas pada pagi hari ini. Baiklah Bu, pada kali ini Ibu kan datang ke sini, kata Ibu keluhannya mulus-mulus atau ingin melahirkan ya Bu. Di sini saya akan membantu Ibu untuk proses kelahiran anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, jika Ibu bersedia, saya akan langsung melakukan tindakan ya Bu. Baiklah Bu, di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran Bu? Iya ya Bu, ada ya Bu. Kemudian, apakah di rektum atau vagina Ibu merasakan adanya tekanan yang semakin meningkat Bu? Ada ya Bu. Kemudian apakah perineum Ibu tampak menonjol? Ada ya Bu. Apakah saya boleh melihat Bu? Oh iya Bu, di sini perineum Ibu menonjol ya Bu. Kemudian di sini vulva dan vagina Ibu serta sphincter ani Ibu juga membuka ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan memastikan perlengkapan alat, bahan, serta obat-obatan yang akan kita gunakan. Baiklah, alat yang akan kita gunakan yaitu Partuset, di mana di sini di bak instrumen tersedia kateter, benang tali pusat, tasah, kemudian gunting episiotomi jika akan dilakukan tindakan episiotomi. Kemudian setengah koher, kemudian penjepit tali pusat ataupun klem tali pusat. Kemudian di sini terdapat satu pasang sarung tangan steril, kemudian satu ampul oksitosin, kemudian vitamin K, salep mata, sekuit yaitu 3 cc dan 2 cc, 1 cc, pen light, kemudian termometer, tanda pengenal bayi, kemudian pembalut, linek, nirbeken atau bengkok, kemudian di sini terdapat kapas steril atau kapas DTT yang di sini dimana diletakkan di dalam kom kecil, kemudian tensimeter. Maksud saya stetoskop. Kemudian di sini terdapat kacamata Google. Kemudian di sini terdapat APD yang akan saya gunakan, di mana di sini yaitu kacamata Google, kemudian penutup kepala atau sarung kepala, celemek plastik. Kemudian di sini juga terdapat kain untuk ibu beserta bayi, dan
Di bawah ini terdapat sepatu. Kemudian kita patahkan ampul oksitosin 10 international unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partuset. Kita patahkan ampul oksitosin, kemudian kita letakkan kembali di dalam partuset beserta tabung suntik atau squid yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita pakai APD kita, yaitu celemek yang berbahan plastik. Di sini saya sudah memakai celemek berbahan plastik. Kemudian selanjutnya kita melepaskan, jika kita menggunakan perhiasan ataupun arloji, kita lepaskan. Kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu. Namun sebelum mencuci tangan, kita gulung baju yang kita gunakan, yaitu gulung sampai siku. Di sini baju saya sudah gulung sesiku, kemudian basahi tangan. Pakai sabun. Kemudian dituangkan sampai bersih. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk pribadi. Setelah mencuci tangan, kita memakai sarung tangan steril, yaitu kita pakai di salah satu tangan dulu, karena di sini kita akan memasukkan ampul oksitosin. Memasukkan ampul oksitosin 10 international unit ke dalam sekuit. Kemudian kita ambil oksitosin dan squid yang akan digunakan. Kemudian kita isi. Kemudian letakkan kembali oksitosin dan squid yang sudah diisi oksitosin. Kemudian kita pakai sarung tangan yang sebelahnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Yang pertama yaitu kita melakukan vulva hygiene kepada ibu untuk agar vagina ibu tetap bersih. Kita lakukan dengan hati-hati, yaitu dengan teknik dari depan ke belakang.
kita ambil 5 kapas. Kemudian kita bersihkan, kita buka dulu menggunakan jari ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian kita bersihkan dari area labia mayora kanan kiri, yaitu 1 usap 1 kapas. Kemudian kita letakkan kapas yang sudah kotor di dalam bengkok. Kemudian kita bersihkan labia minora kanan dan kiri. Kemudian kita bersihkan dari bagian vestibulum sampai anus, yaitu vestibulum, perineum, dan anus dengan teknik 1 usapan. Kemudian selanjutnya kita lepaskan sarung tangan yang sudah kita pakai untuk melakukan pulsa hygiene tadi. Kemudian kita letakkan di larutan klorin 0,5% dengan teknik membuka sarung tangan, yaitu dengan teknik terbalik. Kemudian kita pakai sarung tangan steril kembali. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam kepada ibu untuk memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap. Kemudian mohon maaf ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam atau memeriksa apakah bayi ibu sudah berada di dasar panggul dan pembukaannya apakah sudah lengkap atau tidak. Apakah ibu bersedia, Bu? Baiklah, Bu, jika ibu bersedia, saya akan langsung melakukan tindakan. Di sini kita menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kita akan melakukan VT atau vaginal tusi, di mana jari yang kita masukkan yang pertama yaitu jari tengah. Kemudian jika jari tengah sudah masuk, kita masukkan jari telunjuk. Kemudian kita ukur. Di sini kepala bayi sudah berada di dasar panggul. Kemudian kepala bayi juga sudah turun. Di sini selaput ketuban utuh. Kemudian karena di sini selaput ketubannya masih utuh, maka kita lakukan teknik amniotomi atau pemecahan selaput ketuban. Kita pecahkan. Kemudian kita lepaskan sarung tangan yang sudah terkontaminasi tadi karena pemeriksaan dalam. Setelah itu kita cuci tangan kembali. Setelah mencuci tangan, kita lakukan pemantauan DJJ kepada janin ibu. Ibu, baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemantauan denyut jantung janin ibu, apakah DJJ-nya dalam batas normal atau tidak ya, Bu. Permisi ya, Bu. Di sini kita lakukan pemeriksaan DJJ, yaitu di sebelah punggung janin. Di sini punggung janin. Kemudian muka kita menghadap ke arah pasien, jangan membelakangi pasien. Kemudian kita hitung dalam 1 menit penuh. Kita sambil menghitung, sambil melihat waktu di jam. Baiklah Ibu, di sini DJJ-nya dalam batas normal, yaitu DJJ-nya 140 kali per menit. Baiklah, tindakan selanjutnya yaitu kita akan menyiapkan keluarga untuk membantu proses persalinan pada ibu. Baiklah Ibu, di sini pembukaan ibu sudah lengkap, keadaan janin ibu juga baik. Di sini Bapak, di sini
Mohon bantuannya ya Pak. Di sini Ibu akan segera melahirkan. Jadi di sini saya minta tolong agar Bapak juga ikut mensupport Ibu, memberi dukungan kepada Ibu ya Pak. Baik Pak. Kemudian Ibu, jika Ibu mempunyai keinginan untuk meneran, maka Ibu meneran ya Bu. Tapi jika tidak ada keinginan untuk meneran, Ibu jangan meneran ya Bu, karena itu bisa menyebabkan robekan pada perineum Ibu. Kemudian di sini Bapak dan keluarga Ibu, saya harap benar-benar memberikan dukungan serta support kepada Ibu agar ibunya tidak ketakutan atau tidak down dalam menghadapi persalinannya dan tidak merasa ketakutan. Kemudian di sini saya meminta bantuan kepada Bapak untuk melakukan preposisi atau perubahan posisi kepada Ibu. Di sini saya akan melakukan perubahan posisi dorsal recumbens. Jika Ibu kurang nyaman dengan posisi itu, maka Ibu harap komunikasikan kepada saya ya Bu. Baik. Apakah Ibu sudah nyaman Bu dengan posisi yang sekarang? Baiklah Bu, jika Ibu sudah nyaman. Kemudian jika perut Ibu terasa kencang-kencang ataupun mules, ingin meneran, maka Ibu meneran ya Bu. Kemudian jika perut Ibu sudah tidak kencang-kencang atau tidak ingin meneran lagi, maka Ibu istirahat saja Bu ya. Tidak usah meneran jika tidak ada keinginan untuk meneran ya Bu. Ibu, di sini Ibu sudah mengatakan bahwa perut Ibu semakin ke sini semakin merasakan kencang-kencang yang sangat hebat ya Bu. Berarti di sini Ibu akan segera melahirkan. Di sini saya akan membantu proses melahirkan Ibu. Di sini saya akan meletakkan handuk bersih di perut Ibu, yaitu gunanya untuk mengeringkan bayi jika bayi sudah lahir. Di sini saya sudah meletakkan karena kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Permisi ya Bu. Kemudian selanjutnya saya akan meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong Ibu. Permisi ya Bu. Selanjutnya kita buka partus pad yang akan kita gunakan. Kita cek kelengkapannya kembali. Di sini partus pad sudah lengkap. Kemudian kita gunakan kembali sarung tangan steril untuk membantu proses persalinan kepada Ibu. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Kita lindungi perineum. Kemudian tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Kemudian Ibu meneran ya Bu sekuat tenaga Ibu. Dengan nafas Ibu cepat dan dangkal ya Bu. Saya akan bantu Ibu. Ayo Bu, meneran Bu. Kemudian jika kepala bayi
Iya, Ibu pintar, Bu. Di sini kepala bayinya sudah lahir. Kemudian kita periksa lilitan tali pusat ada atau tidak. Di sini tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian kita tunggu sampai bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Di sini bayi sudah melakukan putaran paksi luar secara spontan. Kemudian kita melakukan atau membantu lahirnya bahu bayi. Kita pegang kepala bayi secara biparietal. Kita pegang. Ibu, jika Ibu merasa kencang-kencang, mohon menerannya, Bu. Kemudian kita dengan lembut gerakan kepala bayi ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Di sini sudah lahir. Kemudian setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah untuk menopang kepala dan bahu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Kemudian setelah tubuh dan lengan lahir, kita lakukan kelahiran selanjutnya, yaitu punggung, bokong, tungkai, dan kaki bayi. Kemudian kita lakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat, apakah kulit bayi kemerahan. Di sini bayi cukup bulan, kulit bayi kemerahan, tidak ada kebiruan, dan bayi menangis kuat. Kemudian letakkan bayi di atas perut ibu. Kita keringkan seluruh badan bayi, mulai dari muka, kepala, hingga bagian lain kecuali telapak tangan, karena telapak tangan yaitu untuk membantu proses pada saat IMD nanti, karena puting ibu baunya sama dengan telapak tangan. Kemudian periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada bayi selanjutnya atau bukan kehamilan genelis. Baiklah Ibu, di sini saya akan menyuntikkan oksitosin kepada Ibu agar uterus Ibu berkontraksi dengan baik ya Bu. Kita suntikan oksitosin 10 unit, yaitu dengan teknik intramuskular di sepertiga distal lateral paha. Kita suntikan. Kita aspirasi. Jika tidak ada darah, maka kita masukkan. Setelah 2 menit kelahiran bayi, kita lakukan penjepitan tali pusat, yaitu dengan satu tangan pada sekitar 5 cm pada pusar bayi. Kemudian kita klem pada klem pertama, yaitu 3 cm. Kemudian kita gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Kemudian kita klem yang kedua, yaitu 2 cm dari klem yang pertama.
Kemudian kita potong tali pusat, kita lindungi menggunakan tangan kita agar tidak terkena bagian pada bayi maupun pada ibu. Kita potong di antara kedua klem. Kemudian kita ikat tali pusat dengan teknik simpul kunci. Kemudian kita lepaskan klem dan letakkan di wadah yang sudah disediakan. Kemudian kita letakkan bayi tengkurap di dada ibu agar bayi melakukan kontak kulit dengan ibu. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari kuping susu atau areola ibu. Kita letakkan. Kemudian pastikan kepala bayi sedikit menghadap ke arah kanan. Kemudian kita selimuti bayi dengan kain kering. Kemudian kita pasang topi di kepala bayi. Sebagian besar bayi berhasil melakukan IMD dalam waktu 30-60 menit. Menyusu untuk pertama kali, yaitu akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi menyusu cukup pada 1 payudara. Kemudian kita melakukan MAK 3 atau manajemen aksi skala 3. Kita pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva karena di sini klemnya sudah di sini tali pusatnya sudah memanjang. Kita lipat agar cairannya tidak mengenai tubuh kita. Kemudian kita letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu, di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang, atas atau dorsokranial secara hati-hati. Di sini sudah ada tanda-tanda pengururan plasenta di mana tali pusatnya sudah memanjang, uterus globuler. Kemudian bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsokranial, diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka dilanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Kita lahirkan dengan kedua tangan. Di sini plasenta lengkap, tidak ada robekan pada selaput ketuban. Kemudian kita tempatkan plasenta pada wadah yang sudah disediakan. Kemudian kita melakukan masasa uterus, yaitu
searah jarum jam. Kemudian kita tunggu hingga uterus berkontraksi, fundus teraba keras, tidak lunak. Di sini fundus ibu teraba keras. Kemudian kita nilai perdarahan. Di sini kita menggunakan gelas ukur untuk melakukan penilaian perdarahan. Kita letakkan di dalam bengkok. Kemudian kita ukur. Di sini darah yang keluar yaitu 300 cc, berarti normal dan tidak ada perdarahan yang serius. Kemudian kita lihat ada atau tidak robekan pada jalan lahir ibu. Di sini tidak ada robekan, berarti ibu tidak perlu dijahit. Kemudian kita buka sarung tangan dengan teknik terbalik, kemudian celupkan di larutan kloret 0,5, kemudian kita cuci tangan kembali. Kemudian setelah itu kita periksa kandung kemih ibu. Di sini kandung kemihnya kosong. Baiklah Bapak, di sini saya akan mengajari Bapak untuk melakukan masase uterus dan menilai kontraksi pada ibu. Di sini cara melakukan masase yaitu dengan arah melingkar searah jarum jam. Kemudian kita nilai jika uterus ibu berkontraksi dengan baik, maka fundusnya akan teraba keras. Di sebelah sini rahimnya, Pak. Kemudian di sini saya akan melakukan pengukuran nadi pada ibu, apakah nadi ibu dalam batas normal atau tidak. Kita lakukan dalam waktu 1 menit penuh. Baiklah ibu, di sini nadi ibu normal yaitu 60 kali per menit. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan menilai apakah bayi bernafas ada gangguan pernafasan atau tidak. Kita lihat. Di sini bayi tidak ada gangguan pernafasan. Di sini pernafasannya normal yaitu 40 kali per menit. Kemudian kita bersihkan alat, kita pisahkan alat yang akan didekontaminasi. Kemudian kita buang bahan yang sudah terkontaminasi atau yang sudah sekali pakai, yang sudah kita gunakan. Kemudian kita bersihkan ibu, yaitu dengan air bersih menggunakan wastafel. Permisi ya Bu, saya akan membersihkan di bagian tubuh ibu agar tidak kotor ya Bu. Kemudian kita dekontaminasi tempat yang kita gunakan untuk persalinan. Kita dekontaminasi jika di tempat tersebut ada cairan ketuban, lendir atau darah yang kemungkinan tadi keluar dari ibu. Kita bersihkan. Kemudian kita bantu ibu untuk melakukan atau memberikan ASI kepada anak.
Kemudian Bu, susui anaknya ya Bu sampai payudara Ibu benar-benar kosong. Jika payudara yang sebelah kiri sudah kosong, jika anaknya belum lapar, maka susui di payudara sebelah kanan lagi ya Bu. Susui hingga kosong di salah satu payudara ya Bu. Jika belum kosong, jangan menyusui di payudara yang lain ya Bu. Baiklah Bapak, di sini Bapak sudah boleh memberikan minuman atau makanan pada Ibu, karena di sini Ibu mungkin sudah kelelahan karena tadi meneran, jadi mungkin perlu asupan cairan atau makanan. Kemudian kita cuci tangan kembali, kemudian kita gunakan sarung tangan steril kembali untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Dalam 1 jam pertama, kita beri salep atau tetes mata, profilaksis infeksi agar mata bayi tidak terkena infeksi. Berikan salep mata. Kemudian kita suntikan vitamin K 1 mg dengan cara intramuskular, yaitu di paha kiri bawah lateral. Kita suntikan. Aspirasi dulu, kemudian kita suntikan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pernapasan, apakah pernapasannya normal. Di sini pernapasannya normal, yaitu 40 kali per menit. Kemudian kita ukur suhu. Di sini suhunya normal 36,5 derajat Celcius. Kita lakukan pengukurannya setiap 15 menit pertama. Kemudian setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntik HB0 di paha kanan bawah lateral. Suntik. Jangan lupa diaspirasi. Kemudian kita rapikan kembali bayi. Dan kita berikan kepada ibu, kita letakkan roaming in atau rawat gabung ya, agar bayi dapat menyusu setiap kali bayi tersebut sudah mulai kelaparan. Baiklah Ibu, di sini bayi Ibu sudah selesai saya periksa. Saya akan meletakkannya di sebelah Ibu agar Ibu dapat memantau bayi Ibu setiap jam, dan agar Ibu dapat menyusui bayi Ibu. Saya letakkan di sini ya Bu, di sebelah Ibu. Kemudian kita lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik. Rendam di dalam larutan klorin 0,5. Kemudian kita cuci tangan kembali dan kita keringkan menggunakan handuk pribadi atau handuk yang bersih dan kering. Kemudian jika sudah,
kita dokumentasikan. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil video dari saya tentang 60 langkah ATM atau asuhan persalinan normal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.